pertumbuhan ekonomi Irlandia mengalami lonjakan yang pesat, mencapai 5 kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan peningkatan signifikan yang terjadi, meskipun banyak negara di Eropa lain menghadapi krisis yang serius. Keputusan Pengadilan Eropa mengenai kewajiban pajak perusahaan Apple yang harus dibayarkan ke Irlandia turut memperbesar surplus dana negara, sekaligus menciptakan tantangan dalam pengelolaan anggaran yang berlebihan. Keberhasilan program pemerintah Irlandia dalam mencapai alokasi anggaran yang efektif, meskipun masih ada surplus yang belum terserap, menandakan adanya efisiensi yang baik dalam pengelolaan keuangan publik. Di sektor pendidikan, siswa di Irlandia memperoleh pendidikan menengah secara gratis, sementara pendidikan tinggi juga relatif terjangkau berkat subsidi besar dari pemerintah. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang. Dalam hal biaya kesehatan, Irlandia menawarkan harga yang terjangkau dengan banyak warga negara yang memiliki asuransi kesehatan swasta. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk warga yang kurang mampu dan para lansia. Tingkat pengangguran di Irlandia tergolong sangat rendah, hanya 4,2%. Selain itu, ketimpangan sosial terlihat rendah, tercermin dari rasio Gini yang menunjukkan pemerataan ekonomi yang positif di masyarakat. Sistem perpajakan perusahaan yang bersahabat di Irlandia berhasil menarik perhatian banyak perusahaan asing untuk berinvestasi. Pajak perusahaan di negara ini hanya berada di angka 12,5%, salah satu yang terendah di Eropa. Sejak tahun 1950, kebijakan pemerintah berfokus pada upaya menarik investasi asing. Strategi ini tidak hanya menciptakan surplus ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Transformasi sektor ekonomi Irlandia dari agrikultur ke teknologi dan farmasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Perubahan ini menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk mendirikan kantor di negara tersebut. Dengan pajak perusahaan yang hanya 12,5%, perusahaan-perusahaan dapat menghemat sumber daya dalam jumlah besar. Hal ini menjadikan Irlandia sebagai tujuan yang sangat menarik bagi berbagai perusahaan multinasional. Program pendidikan di Irlandia saat ini berfokus pada bidang STEM yang menghasilkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ini menjadi salah satu faktor yang membantu mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. Meskipun pendapatan domestik bruto, GDP, per kapita di Irlandia tergolong tinggi, pemerintah mengukur kekayaan masyarakat dengan indikator yang lebih realistis. Ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Saat ini, pemerintah Irlandia tengah membentuk lembaga pengelolaan investasi untuk mengatur surplus anggaran yang ada. Lembaga ini bertujuan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat bagi negara. Namun, ketergantungan ekonomi Irlandia terhadap pajak korporasi besar dapat menjadi risiko. Jika ada negara lain yang menawarkan skema pajak yang lebih menarik, hal ini dapat berpengaruh pada pendapatan negara. Meski tingkat pengangguran rendah, Irlandia menghadapi kekurangan tenaga kerja. Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang terus meningkat. Terakhir, harga sewa properti di Dublin terbilang sangat tinggi, menjadikannya salah satu yang termahal di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara ini kaya, tantangan ekonomi tetap ada dan perlu perhatian.